Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu yang terdiri dari yang pertama, Safety Rizky Anissa dengan NIM 200810571 dan saya sendiri Naul Bahiroh dengan NIM 20081057074. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan materi bangun ruang, yaitu tabung. Langsung saja, pemateri yang pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi dari tabung itu sendiri. Menurut Syamsul Junaidi dan Eko Siswoyo pada tahun 2006, tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar, yang sama atau bentuk dan ukurannya sama, dan sebuah selimut tabung. Atau tabung juga dapat diartikan yaitu dengan sebuah ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ciri-ciri dari tabung sendiri yaitu yang pertama, memiliki dua rusuk, dan yang kedua, alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki 3 bidang sisi, yaitu yang pertama bidang alas, bidang selimut, penutup, dan yang terakhir yaitu penutup atau atap. Alas dan atap alas atau atap sebuah tabung adalah bagian berbentuk lingkaran yang berada di bawah alas dan di atas atau atap, seperti pada gambar di samping, yaitu sisi atasnya itu yang ada tanda panahnya, sisi alasnya juga bertanda panah, sisi tegak atau sisi selimutnya itu yang berwarna biru muda, dan rusuknya itu yaitu gambar lingkaran alas atau atapnya dari tabung itu sendiri. Dan yang itu A, selimut tabung. Selimut tabung adalah sebuah lengkung yang menghubungkan sisi alas dengan sisi atap. Dan rusuk tabung sendiri yaitu sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atau atap dengan selimut tabung. Unsur-unsur dan sifat-sifat tabung. Unsur-unsur tabung itu yang terlihat pada gambar di bawah. Terdapat sebuah segi 4 yaitu A, B, C, D yang diputar terhadap sumbu AD sejauh 3600 atau satu putaran penuh. Itu maksudnya adalah tabung itu dapat terbentuk dari sebuah segi 4 yang diputar sejauh 3600. Dan unsur-unsur dari tabung itu sendiri yaitu yang pertama, ada dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi atas, yaitu bentuknya dan ukurannya bentuknya sama dan ukurannya itu sejajar, masing-masing berbentuk lingkaran yang berpusat di A dan D. Yang kedua, jarak alas dan tutup jarak alas dan tutupnya itu disebut dengan tinggi tabung. Tinggi tabung itu biasanya dinotasikan dengan huruf T kecil. Dan yang ketiga itu jari-jari lingkaran dari alas dan tutup adalah AB. Sedangkan diameternya itu B aksen sama dengan 2AB. Jari-jari tabung dinotasikan dengan R, sedangkan diameternya dari tabung itu dinotasikan dengan huruf D kecil. Yang keempat itu selimut tabung, itu merupakan bidang lengkung. Itu contohnya seperti ada pada gambar. Dan yang B itu sifat-sifat dari tabung. Sifat-sifat dari tabung yaitu yang pertama, bidang alas dan bidang atasnya merupakan lingkaran yang jari-jarinya sama. Dan yang kedua, tinggi tabung merupakan jarak antara titik pusat lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Untuk membuat
jari-jari tabung, yaitu jaring-jaring tabung sendiri terdiri atas dua buah lingkaran alas dan tutup yang kongruen dengan jari-jari atau R. Yang kedua yaitu sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang itu sama dengan keliling lingkaran alas atau sama dengan 2 PR, dan lebarnya itu sama dengan tinggi tabung atau sama dengan T kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu safety. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya yaitu rumus umum tabung. Ada 3 persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan volume tabung. Proses untuk mendapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung sama dengan 2 dikali QR dikali T. Selanjutnya, menghitung luas seluruh sisi tabung sama dengan luas alas ditambah luas alas ditambah luas selimut tabung sama dengan Q dikali R dikali 2 ditambah Q dikali R dikali 2 ditambah 2 dikali Q dikali R dikali T sama dengan 2 dikali Q dikali R dikali 2 ditambah 2 dikali Q dikali R dikali T sama dengan 2 dikali Q dikali R dikali R plus T. Selanjutnya, menghitung volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung sama dengan Q dikali R dikali 2 dikali T. Nah, selanjutnya ada contoh soal tabung. Yang pertama yaitu soal menentukan jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung berikut ini adalah dengan tinggi 6 cm dan diameternya 1,5 cm. Nah, di situ ada gambarnya ya. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui diameternya sama dengan 1,5 cm atau diubah ke jari-jari yaitu R sama dengan 0,75 cm dengan tinggi 6 cm. Nah, yang ditanya yaitu jaring-jaring. Nah, jawabnya, untuk menentukan jaring-jaringnya, tentukan dahulu panjang selimutnya. Panjang selimut tabung sama dengan keliling alas atau tutup tabung. Berarti panjang selimut tabung sama dengan 2 dikali Q dikali R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,75 sama dengan 4,71 cm. Nah, sementara itu lebar selimut tabung sama dengan tinggi tabung yakni 6 cm. Dengan demikian jaring-jaring tabung sebagai berikut. Nah, di situ ada gambarnya ya. Berarti tingginya yaitu 6 cm dan panjang selimut tabungnya 4,71 cm. Nah, contoh yang kedua yaitu menentukan panjang selimut tabung. Nah, perhatikan gambar yang ada di situ ya. Dengan tingginya yaitu 10 cm dan jari-jarinya 14 cm. Nah, pertanyaannya, berapa panjang selimut tabung tersebut? Nah, penyelesaian diketahui R sama dengan 14 cm, T sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya panjang selimut tabungnya berapa? Jawab, panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran atas atau tutup tabung sama dengan 2 dikali Q dikali R sama dengan 2 dikali 2 per 7 dikali 14 sama dengan 88 cm. Jadi panjang selimut tabung tersebut adalah 88 cm. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.